Assalamualaikum sahabat semuanya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rizkinya. Amin ya robbal alamin. Petualangan mencari keris sakti. Suatu hari, Baginda Raja mendengar cerita tentang sebuah keris legendaris bernama Naga Runting. Konon, keris ini memiliki kekuatan magis yang bisa melindungi pemiliknya dari segala mara bahaya. Penasaran dengan cerita tersebut, Baginda Raja memanggil orang yang paling cerdik di negeri Baghdad. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Abu Nawas, aku mendengar tentang keris naga runting yang memiliki kekuatan magis. Aku ingin kamu mencari keris tersebut dan membuktikan kekuatannya kepadaku, kata Baginda Raja dengan serius. Abu Nawas terdiam dan tidak habis pikir dengan permintaan aneh rajanya itu. Tapi apa mau dikata, apalagi yang meminta adalah seorang raja, orang yang mempunyai kekuasaan di seantero Baghdad. Baiklah Paduka, saya akan cari keris naga runting itu, jawab Abu Nawas dengan nada sedikit mengeluh. Abu Nawas kemudian pamit undur diri untuk pergi mencari keris tersebut. Beberapa hari dia lontang-lantung mencari petunjuk di mana keris itu bisa ditemukan. Tanya ke sana kemari, tapi tak ada satupun yang tahu, bahkan untuk sekedar memberikan petunjuk arah. Seminggu, 2 minggu hingga sebulan, akhirnya Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa sebuah keris yang terbungkus dengan kain merah. Semua orang di sana penasaran dan berkumpul untuk melihat keris legendaris tersebut. Paduka, ini adalah keris naga runting yang Paduka minta. Wah, hebat kamu Abu Nawas. Ayo tunjukkan kekuatan keris itu, perintah Baginda Raja dengan penasaran. Siap Paduka, izinkan saya menunjukkan bagaimana keris ini bisa melindungi pemiliknya dari segala mara bahaya, ujar Abu Nawas dengan mantap. Abu Nawas kemudian memanggil salah satu pengawal istana dan memberinya sebuah balon. Pengawal, pegang balon ini di atas kepalamu dan jangan bergerak, perintah Abu Nawas. Pengawal itu mengikuti instruksi dari Abu Nawas. Abu Nawas kemudian mengeluarkan keris naga runting dari bungkusnya dan mengayunkannya ke arah balon. Para hadirin termasuk Baginda Raja merasa berdebar-debar menyaksikan pembuktian kekuatan keris naga runting itu. Pasalnya ini taruhannya adalah nyawa. Kalau sampai gagal, bisa-bisa si pengawal istana itu mati tertebas keris naga runting. Beberapa kali Abu Nawas mengayun-ayunkan si keris, menambah suasana semakin penuh drama. Namun yang terjadi keris itu tidak mengenai balon, melainkan malah mengenai dinding. Semua orang yang hadir tertawa dengan kejadian itu, tapi tidak dengan Baginda Raja. Baginda Raja merasa kecewa karena gagal dengan pertunjukannya. Abu Nawas, kamu pasti bercanda. Bagaimana keris ini bisa melindungi pemiliknya? Mengenai balon saja tidak bisa. Paduka, keris ini betul-betul memiliki kekuatan magis seperti yang Paduka harapkan. Paduka lihat sendiri kan, kekuatan magisnya adalah bisa membuat semua orang tertawa dan melupakan kekhawatiran mereka. Coba perhatikan semua orang di sini, sekarang tertawa dan bahagia. Bukankah itu bentuk dari sebuah perlindungan? Baginda Raja yang sadar dengan penjelasan Abu Nawas itu mulai tersenyum dan kemudian ikut tertawa bersama yang lainnya. Abu Nawas, kamu benar-benar luar biasa. Kamu selalu bisa menjalankan tugas dariku, walaupun kadang serasa aneh dan mustahil, tapi jawabanmu masuk akal juga. Dan akhirnya karena kecerdikannya Abu Nawas mendapatkan lumayan banyak hadiah dari Baginda Raja. Ia pun pulang dengan hati penuh tawa dan bahagia. Kisah selanjutnya.
Sebelum bumi dihuni oleh manusia, ternyata sudah pernah dihuni oleh makhluk yang bernama Sumia. Sumia adalah makhluk jin pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumia ini diciptakan dari ujung nyala api, dan dialah satu-satunya jin yang diciptakan dari nyala api. Sama dengan Nabi Adam, beliau adalah satu-satunya manusia yang diciptakan dari tanah. Karena keturunan Nabi Adam tidak ada yang diciptakan dari tanah. Sumia ini juga disebut sebagai Abul Jin, yaitu bapaknya para jin. Dia diciptakan Allah 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Setelah Allah menciptakan Sumia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Sumia, "Berangan-anganlah engkau, mintalah sesuatu kepadaku." Sumia mengatakan, "Kami hanya berharap kepadamu ya Rob, agar kami bisa melihat dan tidak bisa dilihat, dan kami minta agar tetap muda terus dan tidak pernah tua." Allah pun mengabulkan permintaannya. Oleh sebab itulah sampai sekarang jin bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat jin. Kemudian Allah memberikan bumi sebagai tempat tinggal Sumia. Dialah makhluk pertama penghuni bumi sebelum Nabi Adam diciptakan. Dia juga makhluk pertama yang beribadah kepada Allah di permukaan bumi ini. Lantas Sumia menikah dengan jin pasangannya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari hasil pernikahannya, mereka memiliki keturunan yang sangat banyak jumlahnya. Hingga keturunan dari mereka ini mendirikan kerajaan-kerajaan hingga ke seluruh penjuru dunia. Sayangnya setelah Sumia wafat, anak keturunannya ingkar kepada Allah. Yang ada mereka justru saling menumpahkan darah. Mereka saling berperang untuk memperebutkan daerah kekuasaan. Lalu Allah mengirim nabi-nabi yang juga dari kalangan mereka, yaitu kalangan bangsa jin, dengan tujuan menyadarkan dan mengajak kembali ke jalan Allah. Akan tetapi, para nabi-nabi yang diutus malah dibunuh oleh mereka. Disitulah kemudian Allah mengirim para malaikat guna membasmi bangsa jin yang membangkang. Mendapat serangan dari para malaikat, sebagian dari kalangan jin ini lari bersembunyi di perbukitan. Ada pula yang lari sembunyi di lautan. Di saat itulah para malaikat melihat ada jin kecil yang bernama Azazil. Para malaikat ini lalu membawanya ke langit, dirawat dan dididik hingga menjadi jin yang sangat alim. Setelah tumbuh dewasa, Azazil menjadi makhluk yang paling alim di antara para malaikat di langit. Saking alimnya, ia sampai dinaikkan derajatnya oleh Allah menjadi Sayyidul Malaikat, yaitu pemimpinnya para malaikat. Kala itu Azazil mempunyai bentuk yang rupawan. Ia rajin beribadah dimanapun ia berada. Dari lapisan langit pertama sampai ke-7 tidak ada sejengkal tempat pun kecuali Azazil pernah gunakan untuk bersujud kepada Allah. Begitu alimnya Azazil waktu itu, bahkan ketika kalangan jin kembali membuat kerusakan di bumi, Azazillah yang menjadi panglima para malaikat. Ia dan pasukan malaikat bertempur menumpas jin-jin yang membangkang. Hingga akhirnya bumi pun menjadi kosong tak berpenghuni. Yang ada hanya beberapa bangsa jin yang berhasil selamat karena sembunyi di perbukitan dan lautan. Suatu hari, malaikat melihat sebuah tulisan yang terpampang di salah satu dinding surga dan tertulis sebagai ketetapan Allah. Tulisan tersebut isinya sebagai berikut. Karena kesombongan, seorang yang sangat dekat dengan Allah akan mendapat laknat. Membaca tulisan itu, para malaikat menangis semuanya termasuk Israel. Mereka sangat takut dan khawatir apabila makhluk yang tercatat sebagai ketetapan Allah itu adalah diri mereka. Kemudian mereka semua sepakat untuk menemui Azazil. Dia adalah pemimpin atau penghulu para malaikat yang setiap lapis langit mendapat kehormatan. Azazil kurang lebih sudah 120.000 tahun mengabdi kepada Allah.
dan setiap doanya niscaya dikabulkan. Para malaikat tersebut meminta kepada Azazil supaya didoakan agar terhindar dari laknat Allah. Azazil pun memenuhi permintaan mereka. Ia berdoa agar para malaikat terhindar dari murka Allah. Tapi ia lupa, ia tidak berdoa untuk dirinya. Lalu tibalah suatu hari Allah mengumpulkan para malaikat untuk diberitahu perihal penciptaan Adam sebagai manusia dan pemimpin di dunia. Para malaikat terperanjat dan protes. Menurut pengetahuan mereka, manusia adalah makhluk pembuat kerusakan yang paling nyata. Menjawab protes malaikat, Allah pun berfirman bahwa hanya Dia yang mengetahui segala sesuatu dan mereka tidak. Mendengar hal itu, para malaikat seketika menunduk dan memohon ampun. Allah kemudian memerintahkan mereka untuk bersujud kepada Adam. Serempak mereka langsung bersujud kecuali Azazil. Azazil merasa dirinya lebih mulia dari Adam. Dia menganggap Adam hanya diciptakan dari tanah, berbeda dengan dirinya. Ia diciptakan dari api. Akibat membangkang perintah Allah, wujud Azazil yang tadinya rupawan seketika berubah menjadi wujud yang sangat jelek, dan namanya berganti menjadi iblis. Sejak saat itu, barulah diketahui bahwa Azazil adalah makhluk yang dimaksud dalam tulisan di dinding surga. Ia pun diusir dari surga dan menjadi penghuni bumi. Hal inilah yang memicu kebencian iblis kepada Adam semakin bertambah. Apalagi ketika tahu kalau Allah menciptakan Siti Hawa sebagai pasangannya di surga. Iblis kemudian menggunakan tipu dayanya supaya Adam dan Hawa juga dikeluarkan dari surga. Akhirnya berkat usahanya yang tak mengenal lelah, iblis berhasil memperdayai Adam dan Hawa untuk melanggar perintah Allah, yaitu memakan buah khuldi. Adam dan Hawa pun akhirnya dikeluarkan dari surga dan menjadi penghuni bumi. Demikianlah kisah makhluk yang pertama kali menghuni bumi sebelum Adam diciptakan. Kisah ini sebagian diambil dari kisah-kisah Israiliyat. Drama Abu Nawas dilantik menjadi Hakim Agung. Suatu saat, jabatan Hakim Agung sedang kosong sejak kematian pejabatnya, yaitu Syekh Maulana. Raja Harun ar-Rasyid sudah meminta nama-nama nominator hakim senior yang layak untuk diangkat menjadi Hakim Agung. Tapi anehnya, keputusan malah jatuh kepada anak Syekh Maulana, yakni Abu Nawas, yang bukan hakim tapi memang dikenal menguasai segala ilmu kebijakan. Maka jadilah Abu Nawas calon tunggal Hakim Agung. Tentu saja keputusan itu membuat dengki para hakim senior. Abu Nawas cemas mendengar keputusan rajanya itu. Apalagi intrik panas mulai berhembus. Gosip soal kolusi dan nepotisme disorot dalam pengisian jabatan di institusi hukum itu. Harta kekayaannya ada yang mengusut. Maka Abu Nawas mulai tersenyum dan tertawa sendiri setelah mendapat undangan tes kelayakan dari istana. Abu Nawas keluar rumah, dia mengambil pelepah daun kurma yang jatuh di halaman. Kemudian dia tunggangi pelepah itu selayaknya naik keledai sambil berkeliling kampung. Anak-anak pun bersorak-sorai menyanyikan lagu Kuda Lumping mengiringi di belakangnya. Dan hari itu juga tersiar kabar Abu Nawas otaknya tak waras. Gosip pun makin keras berhembus. Apa mungkin orang tak waras menjabat Hakim Agung? Raja Harun ar-Rasyid tidak percaya terhadap gosip itu. Sebab Abu Nawas memang penuh gosip intrik dan kontroversial. Maka raja memerintahkan prajuritnya untuk memanggil Abu Nawas.
kalau perlu menangkap Abu Nawas agar datang ke istana. Abu Nawas dengan terpaksa akhirnya datang bertemu Baginda Raja. Dia masih suka tersenyum dan tertawa sendiri. "Kamu menolak undangan kerajaan. Tahukah kamu bahwa ini suatu penghinaan?" kata Baginda Raja. "Saya sudah tahu," jawab Abu Nawas. "Tahu apa?" sergah Baginda Raja lagi. "Saya tahu bahwa terasi itu berasal dari udang," jawab Abu Nawas ngelantur. Baginda Raja naik pitam dengan jawaban Abu Nawas yang tak nyambung itu. "Ini pelecehan terhadap kerajaan. Kamu tahu itu, Abu Nawas?" "Kan saya benar. Lah menurut Anda, apa udang itu berasal dari terasi?" Baginda Raja pun murka, merasa terhina dengan ucapan itu. Pasal pencemaran nama baik pun berlaku. Baginda Raja memerintahkan prajuritnya untuk menghukum Abu Nawas dengan 25 kali cambukan hari itu juga. Setelah menerima cambukan di punggung yang menyakitkan itu, Abu Nawas pun pulang. Di pintu gerbang istana, dia dihadang penjaga yang suka meminta tips. Kali ini Abu Nawas dengan senang hati memberikan semua hadiah dari Baginda Raja yang diterimanya hari ini. Maka diambilnya tongkat kayu lalu dipukulkan ke punggung penjaga itu sebanyak 25 kali. Penjaga itu pun kelenger ditinggalkan Abu Nawas. Ternyata penjaga itu melaporkan pemukulan Abu Nawas kepada Baginda Raja. Maka Abu Nawas pun diadili. Tetap dengan gaya tertawa sendiri, Abu Nawas berkata, "Penjaga itu selalu meminta jatah hadiah yang diberikan Baginda Raja. Hari itu dia minta juga. Padahal kan saya mendapat hadiah 25 kali cambukan. Ya maka aku beri dia 25 kali cambukan. Apakah aku salah?" Baginda Raja terbahak-bahak mendengar pembelaan Abu Nawas itu. Dan Baginda Raja pun makin tahu bahwa pejabatnya suka memalak dan meminta suap. Abu Nawas lalu dibebaskan dari tuduhan. Sebaliknya penjaga itu dipecat. Tapi Baginda Raja tetap meminta Abu Nawas segera dilantik menjadi Hakim Agung menggantikan bapaknya. Tak mungkin Baginda Raja membatalkan keputusannya. Mendapat tekanan itu, Abu Nawas kumat lagi gilanya. Kali ini dia mengundang orkes dangdut di kuburan bapaknya, bernyanyi dan berpesta di atas kuburan. Masyarakat heboh, gosip mendidih. Calon Hakim Agung penyakit gilanya makin tinggi. Tapi ada juga yang kasihan karena menduga Abu Nawas stres ditinggal mati oleh bapaknya. Intrik makin memanas. Pejabat istana berkumpul untuk mendesak Baginda Raja agar membatalkan pengangkatan Abu Nawas menjadi Hakim Agung. Baginda Raja pun terpaksa menuruti dengan memilih satu di antara hakim senior lalu mengangkatnya. Mendengar berita ada pengangkatan Hakim Agung baru, Abu Nawas mendadak sembuh total. Otaknya waras lagi. Tetangga dekat Abu Nawas ada yang bertanya, kenapa Abu Nawas membuang kesempatan menjadi Hakim Agung dengan berpura-pura gila? Abu Nawas lalu bercerita bahwa dia pernah dipanggil bapaknya menjelang kematiannya. Dimintanya Abu Nawas mencium telinga bapaknya. Abu Nawas mendapati telinga kanan berbau harum, sedangkan telinga kiri berbau busuk. Ya itulah susahnya menjadi penegak hukum.
Aku berusaha berlaku adil sehingga telinga kananku berbau harum. Tapi masih ada saja ketidakadilan yang tanpa sengaja aku buat, sehingga membuat telinga kiriku berbau busuk. Ujar Abu Nawas menirukan kata bapaknya. Ya, karena itulah aku tak mau menjadi hakim. Karena aku khawatir dua telingaku berbau busuk semua, ujar Abu Nawas. Tetapi hanya berselang 1 tahun, Hakim Agung yang sebelumnya dilantik meninggal dunia. Dalam mencari pengganti Hakim Agung, Baginda Raja pun masih sangat percaya dengan kemampuan Abu Nawas untuk dilantik menjadi hakim. Berbagai usaha Baginda Raja lakukan untuk membujuk Abu Nawas agar mau menjadi Hakim Agung. Mulai dengan cara merayunya sampai dengan cara paksaan. Namun Abu Nawas selalu saja menolaknya. Hingga pada suatu hari Baginda Raja mendatangi rumah Abu Nawas. Abu Nawas, aku tidak mau tahu. Pokoknya kamu besok harus ke istana dan bekerja menjadi Hakim Agung. Kalau sampai nggak datang, kamu dan keluargamu akan aku usir dari Baghdad. Ancam Baginda Raja. Setelah berkata demikian, Baginda Raja langsung kembali ke istana tanpa menunggu jawaban dari Abu Nawas. Dan selepas kepergian Baginda Raja, sang istri menjadi khawatir. Suamiku, lebih baik kau turuti saja permintaan Baginda Raja daripada kita harus diusir dari sini, kata sang istri cemas. Abu Nawas hanya bisa terdiam. Sungguh keterlaluan Baginda Raja, ia berlaku sewenang-wenang, kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas pun merasa bingung. Kalau ia menolak menjadi hakim, ia kasihan melihat istri dan anaknya terusir dari kota Baghdad. Sedangkan kalau ia menerimanya, ini bertentangan dengan hati nurani. Dan ia tak ingin kejadian yang menimpa sang ayah juga akan menimpa kepada dirinya. Tidak berapa lama kemudian muncullah ide cemerlang di benak Abu Nawas. Istriku, kamu jangan khawatir. Besok aku akan ke istana untuk menjadi hakim, tutur Abu Nawas. Sang istri yang tadinya gelisah kini tersenyum bahagia. Pada esok paginya, pergilah Abu Nawas ke istana untuk menjalankan tugas. Melihat kedatangan Abu Nawas, Baginda Raja merasa senang karena mengira ancamannya telah berhasil. Tetapi dalam hati ia masih ragu. Jangan-jangan kedatangan Abu Nawas untuk mengajukan keberatannya. Dan untuk meyakinkan hal itu, Baginda Raja lalu bertanya, Abu Nawas, kau datang ke sini untuk menolak menjadi hakim atau menerima menjadi hakim? Dengan tersenyum, Abu Nawas menjawab, hamba siap menjadi hakim Paduka yang mulia. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun merasa lega. Baiklah Abu Nawas, sekarang duduklah di sampingku, perintah Baginda Raja. Ketika keduanya sedang asyik berdiskusi, datanglah seseorang mengadukan persoalan menyangkut tetangganya. Setelah mendengar dengan seksama keluhan orang tersebut, Abu Nawas memberi keputusan. Sepertinya pendapatmu tentang tetanggamu itu benar adanya. Selepas kepergian orang itu, gantian tetangganya datang untuk melapor. Ia juga mengadukan persoalan menyangkut pelapor sebelumnya. Abu Nawas pun mendengarkan dengan seksama keluhan dan laporan tetangganya itu. Setelah selesai mendengarkan, Abu Nawas kemudian berkata, apa yang kau laporkan dan yang kau ceritakan itu sepertinya pendapatmu tentang orang itu benar adanya.
Sementara Baginda Raja yang sedari tadi mendampingi merasa heran dengan keputusan Abu Nawas. "Kamu ini gimana sih Abu Nawas? Kenapa kau benarkan pendapat kedua orang tersebut? Harusnya kan kamu luruskan persoalan ini agar keduanya bisa akur kembali," tutur Baginda Raja. "Oh begitu ya caranya Paduka," ujar Abu Nawas. "Ah, payah kamu. Kalau caramu memutuskan masalah seperti ini, percuma saja kamu jadi hakim. Lebih baik aku cari orang lain saja," sesal Baginda Raja. Abu Nawas pun kemudian disuruh pulang dan batal dijadikan sebagai hakim agung. Dalam hati Abu Nawas merasa bersyukur. Keluarganya tidak jadi diusir dan dirinya juga tidak diangkat menjadi hakim. Abu Nawas dan bangau ajaib. Ada yang aneh dengan yang dibawa Abu Nawas kali ini, sehingga membuat Baginda Raja Harun ar-Rasyid bertanya-tanya dan sempat membenarkan alasan Abu Nawas. Berikut kisah lengkapnya. Sudah menjadi agenda rutin, Baginda Raja mengadakan pesta untuk menyambut hari jadi kota Baghdad. Pada hari itu semua rakyatnya diundang dan dipersilahkan hadir untuk menyantap makanan sesuka hati mereka. Dan tentu saja Abu Nawas diikutsertakan dalam acara tersebut. Tapi kali ini Abu Nawas mendapat tugas memasak burung bangau goreng kesukaan Baginda Raja. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Saat itu suasana istana sangat meriah sekali. Orang-orang berkumpul tanpa ada batasan, baik kaya maupun miskin. Namun saat pesta sudah dimulai, Baginda Raja terlihat gelisah. Padahal orang-orang sudah ramai menyantap hidangan. Akan tetapi Baginda Raja tetap diam di kursi kebesarannya. Lalu salah satu menteri yang melihat kegelisahan raja itu pun mendekatinya dan bertanya, "Paduka yang mulia, kenapa Paduka terlihat gelisah? Apa Paduka kurang sehat?" tanya sang menteri. "Oh tidak menteriku, aku sedang menunggu Abu Nawas. Tapi sampai sekarang kok belum datang juga ya?" ucap Baginda Raja. "Paduka sendiri apa sudah mengundang Abu Nawas untuk datang?" tanya menteri itu kembali. "Sudah, aku sudah mengundangnya," jawab Baginda Raja. "Malah aku menyuruhnya untuk masak burung bangau kesukaanku," imbuh Baginda Raja. Sang menteri lantas berkata kepada Baginda Raja, "Ya kita tunggu dia sebentar lagi Paduka, Abu Nawas pasti datang." Sementara itu Abu Nawas yang sudah selesai memasak burung bangau di rumah mulai bersiap-siap untuk membawanya ke istana. "Waduh, langit mulai gelap. Ini sebentar lagi pasti turun hujan. Aku harus cepat-cepat sampai ke istana," kata Abu Nawas sambil membawa hidangan burung bangau goreng pesanan Baginda Raja. Dan karena perjalanan yang ditempuh Abu Nawas lumayan jauh, di tengah jalan Abu Nawas merasakan lapar. "Ini perut udah gak bisa diajak kompromi lagi," ujar Abu Nawas sambil memegang perutnya menahan lapar. Mau tak mau, Abu Nawas memakan sedikit bangau goreng yang dibawanya untuk menunda rasa laparnya. Ia memilih bagian paha burung bangau itu untuk dimakan. Dan kini si bangau goreng itu hanya mempunyai satu paha. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di istana. Baginda Raja langsung terlihat ceria melihat kedatangan Abu Nawas. "Abu Nawas, kenapa lama sekali kamu? Cepat bawa ke sini makanan kesukaanku," ucap Baginda Raja kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun lantas memberikan nampan yang berisi hidangan burung bangau goreng yang dimasaknya dari rumah. Tapi saat nampan hidangan dibuka, Baginda Raja merasa heran.
karena mendapati burung bangau goreng kesukaannya hanya mempunyai satu paha. Ia pun lantas bertanya kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, ini kenapa pahanya cuma satu?" Tanpa merasa berdosa, Abu Nawas menjawab, "Ampun Paduka, burung bangau di sini memang aneh Paduka, rata-rata kakinya cuma satu. Kalau Paduka tidak percaya, coba Paduka lihat sendiri burung bangau yang di pinggiran kolam taman istana itu. Tuh kan, mereka berdiri hanya dengan satu kaki," ujar Abu Nawas sambil menunjuk burung bangau yang memang sedang berdiri dengan satu kaki. Baginda Raja pun hanya manggut-manggut mendengar ucapan Abu Nawas. Kebetulan cuaca saat itu langit sedang mendung gelap. Tidak lama kemudian terdengar suara petir menyambar. Spontan beberapa burung bangau yang ada di kolam taman istana menjadi kaget dan ketakutan. Lantas burung bangau itu mengeluarkan satu kaki yang sedari tadi ditutupi oleh sayapnya, hingga tampaklah kedua kakinya. Melihat hal itu, Baginda Raja langsung berkata, "Wah, kamu bohong Abu Nawas, mana ada burung bangau kakinya cuma satu? Tuh kamu lihat, kedua kakinya nampak semua," ujar Baginda Raja sambil menunjuk ke arah burung bangau yang sedang berdiri dengan kedua kakinya di pinggiran kolam istana. Melihat fakta itu, lantas Abu Nawas menyerah. Oh tidak, tanpa perlu berpikir lama, dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Begini loh Paduka, memang ada kalanya rasa takut yang berlebihan itu menyebabkan keajaiban Paduka. Burung bangau itu tadi ketakutan setengah mati karena mendengar suara petir. Akhirnya secara ajaib kakinya menjadi dua. Paduka sendiri juga begitu. Yang biasanya Paduka berjalan dengan dua kaki, tapi ketika merasa sangat takut di ruangan yang gelap, pasti Paduka akan berjalan dengan 4 kaki, merangkak karena ketakutan," balas Abu Nawas tak mau kalah. Baginda Raja hanya tersenyum dengan jawaban Abu Nawas itu. Kecerdikan Abu Nawas dalam mengolah kata itu sudah cukup membuat dirinya bahagia. Dan setelah makan bangau goreng bersama Abu Nawas, Baginda Raja bergabung dengan warganya untuk menikmati pesta rakyat tersebut. Persembahan air surga adalah Haris dan Naisa, sepasang suami istri dari suku Badui. Hidup mereka selalu berpindah-pindah tempat dengan membawa tendanya yang butut dan seekor unta sebagai kendaraannya. Dimanapun mereka menemukan tempat yang ditumbuhi beberapa pohon kurma, mereka selalu singgah. Begitu pula saat menemukan rumput belukar yang ada di kolam dengan air kotor, mereka pasti singgah di tempat tersebut. Kehidupan semacam itu telah mereka jalani bertahun-tahun lamanya. Dan Haris jarang sekali melakukan sesuatu di luar kebiasaannya sehari-hari, yaitu menjerat tikus gurun untuk diambil kulitnya, memintal tali dari serat kurma untuk dijual kepada kafilah yang lewat. Dan pada suatu hari dalam pengembaraannya, mereka menemukan mata air di tengah-tengah padang pasir. Kemudian Haris berhenti untuk mencicipinya. "Wah, air ini seperti air dari surga, rasanya lezat sekali," teriak Haris kegirangan. Sang istri pun ikut turun dan mencicipinya. "Iya, benar sekali suamiku, air ini rasanya enak sekali," balas sang istri. "Kalau begitu, air ini harus kita bawa kepada orang yang bisa menghormatinya," ujar Haris. Ia pun memasukkan air tersebut ke dalam 2 kantong yang terbuat dari kulit kambing. Yang satu untuk bekal perjalanan dan yang satunya lagi akan dipersembahkan kepada Baginda Raja.
Maka berangkatlah mereka menuju Baghdad untuk menemui Raja Harun ar-Rasyid. Mereka berjalan terus tanpa berhenti kecuali untuk mengunyah beberapa buah kurma. Beberapa hari kemudian, sampailah mereka di Baghdad dan langsung menuju istana. Ketika hendak masuk gerbang istana, mereka dicegat oleh pengawal. "Mau apa kalian? Ada keperluan apa datang kemari?" tanya si pengawal. "Ini, kami membawakan air istimewa. Air ini rasanya seperti air surga," jawab Haris dan istrinya. Keduanya pun diperbolehkan masuk dan diantar menghadap Baginda Raja. "Siapa kalian dan ada keperluan apa datang kemari?" tanya Baginda Raja. "Wahai Paduka yang mulia, perkenalkan, nama saya Haris. Saya adalah seorang badui yang miskin. Meskipun saya hanya tahu sedikit tentang hal-hal lain, tapi kami sangat mengetahui segala macam air di padang pasir. Dan tujuan saya datang kemari untuk memberitahu bahwa saya telah menemukan mata air yang rasanya lezat seperti air surga," kata Haris menjelaskan. Seketika Baginda Raja terkejut dan penasaran dengan air yang diceritakannya. "Lalu, apakah kau bawa contoh airnya?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka yang mulia, saya membawa contoh airnya dan saya akan mempersembahkan untuk Paduka," jawab Haris. Ketika Baginda Raja mencicipi, ternyata rasanya agak asin seperti air laut. "Air seperti ini kok dibilang air surga? Apanya yang lezat?" pikir Baginda Raja. Namun Baginda Raja tersadar bahwa yang dihadapinya adalah seorang badui. Wajar bila mereka menganggap air tersebut terasa lezat, sebab dengan hidup berkelana di padang pasir, mereka sulit menemukan air yang bersih dan jernih. "Baiklah Haris, atas penemuan kalian akan kuberi upah 1000 keping emas. Dan mengenai mata air yang kalian temukan itu, silahkan bagi kepada kafilah yang lewat," tutur Baginda Raja. Mendengar hal itu, Haris pun merasa bahagia, karena ia beranggapan mata air yang ditemukannya sangat berharga dan membuat sang raja bangga. Kemudian Baginda Raja memanggil kepala pengawal dan berbisik kepadanya, "Yang bagi kita bukan apa-apa, baginya segala-galanya. Oleh karena itu, bawalah mereka pergi dari istana pada malam hari. Tapi ingat, jangan sampai mereka melihat sungai Tigris, apalagi sampai mencicipi airnya. Kawal mereka hingga keluar gerbang kota," perintah Baginda Raja. Begitulah sifat Raja Harun ar-Rasyid. Ia tetap menghormati persembahan rakyatnya tanpa harus membuatnya tersinggung. Bahkan ia malah memberinya hadiah. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas berencana mengunjungi sahabat lamanya. Ia pun berangkat menaiki keledai dan memulai perjalanannya. Setibanya di sana, Abu Nawas mendapati sahabatnya sedang termenung seorang diri. Karena merasa iba, Abu Nawas pun lalu menghampirinya. "Hai kawan, kenapa terlihat sedih? Apa yang sedang menimpamu?" tanya Abu Nawas. "Tidak apa-apa Abu Nawas, aku baik-baik saja," jawabnya. "Sudahlah, jangan bohong padaku. Ada masalah apa? Ceritakan padaku," desak Abu Nawas. Sahabatnya itu lalu menceritakan peristiwa yang tengah dialaminya. "Aku merasa dikucilkan sama teman-temanku. Mungkin karena aku miskin, jadi mereka enggan berkawan denganku," kata sahabatnya mengeluh. "Jangan suka minder begitu," tutur Abu Nawas. "Enggak kok, mereka memang mengucilkanku.
Setiap kali aku datang di perkumpulan mereka, mereka langsung pergi meninggalkanku, ujar sahabatnya. Tapi apakah semua kawan-kawan yang kamu kenal bersikap demikian padamu? Tanya Abu Nawas. Tidak juga, masih ada orang-orang yang mau berkawan denganku, termasuk engkau Abu Nawas, jawab sahabatnya. Kalau begitu, kenapa harus kau risaukan? Datangi saja orang-orang yang mau berkawan denganmu, sahut Abu Nawas. Tapi aku kan ingin berkawan dengan semua orang Abu Nawas, timpal sahabatnya. Baiklah, kalau begitu aku punya solusi untuk masalahmu ini. Aku ada cincin, tolong jualkan di pasar hewan, tapi dengan harga 5 dinar, ucap Abu Nawas. Menjualkan cincinmu, apa hubungannya dengan permasalahanku? Tanya sahabatnya heran. Sudahlah, turuti saja, nanti kamu juga akan tahu, ujar Abu Nawas. Maka sahabatnya ini segera pergi ke pasar hewan untuk menjualkan cincin Abu Nawas. Maaf, aku tidak suka pakai cincin, kata salah satu penjual hewan. Cincin seperti ini paling harganya cuma 1 dinar, sahut yang lain. Karena harganya tidak sesuai dengan permintaan Abu Nawas, sahabatnya ini lalu kembali menemui Abu Nawas. Bagaimana? Berapa mereka menawarnya? Tanya Abu Nawas. Mereka enggan membelinya. Kalaupun ada yang minat, mintanya dengan harga 1 dinar Abu Nawas, jawab sahabatnya. Baiklah, sekarang coba kau tawarkan kepada toko penjual pakaian, pinta Abu Nawas. Sahabatnya ini segera menuju toko pakaian yang ada di kota. Sesampainya di sana, ia pun menawarkan cincin Abu Nawas dengan harga 5 dinar. Waduh, apa tidak salah? Cincin seperti ini paling harganya 2 dinar, ucap si pemilik toko pakaian. Sahabat Abu Nawas tersebut lalu kembali pulang dan tidak jadi menjualnya. Bagaimana? Apakah laku dengan harga 5 dinar? Tanya Abu Nawas. Tidak Abu Nawas, dia mintanya 2 dinar, jawab sahabatnya. Baiklah, ini yang terakhir. Sekarang kamu datangi toko penjual barang antik dan tanyakan harga cincin tersebut, pinta Abu Nawas kembali. Sahabatnya ini lalu bergegas mendatangi toko penjual barang antik. Tuan, saya mau menjual cincin ini. Kira-kira berapa harganya? Tanya sahabat Abu Nawas sembari memberikan cincinnya. Si pemilik toko tampak mengamati dengan seksama cincin yang diberikan sahabat Abu Nawas. Dari mana kamu mendapatkannya? Cincin ini sangat langka. Batunya bukan dari batu sembarangan. Jual saja pada aku. Aku akan membayarnya dengan harga 5.000 dinar, ucap si pemilik toko. Mendengar hal itu, sahabat Abu Nawas kaget bukan main. Baik, saya bersedia menjualnya, balas sahabat Abu Nawas. Maka pulanglah ia dengan membawa uang 5.000 dinar. Sesampainya di rumah, sahabatnya ini berkata kepada Abu Nawas, Hai Abu Nawas, cincinmu laku sampai 5.000 dinar. Hebat bukan? Mungkin si pemilik toko itu bodoh ya Abu Nawas, ujarnya. Bukan bodoh, justru dia itu pintar. Dia tahu kelebihan daripada cincin tersebut. Ketika cincin itu kau tawarkan kepada orang yang tidak tepat, maka mereka akan meremehkan dan mengacuhkannya. Begitu juga dengan masalah yang kamu alami. Kalau kamu berkumpul dengan orang yang tidak tepat, maka mereka akan mengucilkanmu dan meremehkanmu. Tapi kalau kamu berkumpul dengan orang yang tepat, maka mereka akan menghargaimu dan kedatanganmu akan selalu dirindukan. Dan ada satu hal yang harus kamu perhatikan. Berkawanlah dengan orang yang menghargaimu, bukan dengan orang yang membutuhkanmu. Karena orang yang menghargaimu, mereka akan selalu menerimamu. Tapi bila berkawan dengan orang yang membutuhkanmu, mereka akan menerimamu saat mereka butuh, dan mereka akan meninggalkanmu saat mereka tak lagi membutuhkanmu. Tutur Abu Nawas panjang lebar.
Kamu benar Abu Nawas, kita tak mungkin bisa membuat semua orang agar suka dan mau berkawan dengan kita, balas sahabatnya. Sudah menjadi sunnatullah, ketika ada orang yang suka dengan kita, maka pasti akan ada orang yang tidak suka dengan kita, ujar Abu Nawas. Setelah mendengar penjelasan tersebut, sahabatnya ini mulai merasa lega dan tidak lagi bersedih hati. Kisah selanjutnya, keharmonisan Abu Nawas dengan istrinya penuh dengan kebahagiaan. Apalagi sang istri adalah wanita cantik dan juga berbakti kepada suami. Hal ini membuat Abu Nawas sangat mencintai istrinya. Namun kebahagiaan Abu Nawas tersebut tidak berlangsung lama, sebab istri yang sangat dicintainya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Abu Nawas sangat terpukul dan sangat bersedih karena harus kehilangan sang istri untuk selamanya. Abu Nawas tak menyangka sang istri begitu cepat meninggalkan dirinya. Para tetangga dan sahabat Abu Nawas berdatangan untuk mengucapkan bela sungkawa. Mereka mencoba menghibur Abu Nawas agar tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Abu Nawas, kamu tak perlu terus-terusan bersedih. Aku punya saudara perempuan cantik. Kalau kamu berkenan, akan aku nikahkan denganmu, ucap salah satu sahabatnya. Sementara tetangga yang lain berkata, ikhlaskanlah kepergian istrimu, tak perlu terus kau tangisi. Aku punya anak perempuan cantik. Kalau kamu mau, aku akan menikahkannya denganmu. Tak perlu pakai mas kawin yang mahal Abu Nawas, semampunya kamu saja. Karena para sahabat dan tetangga selalu menghibur Abu Nawas, beberapa hari kemudian Abu Nawas terlihat kembali ceria. Ia kembali melakukan aktivitasnya. Tidak ada lagi raut kesedihan. Ia juga sering nongkrong di warung bersama para sahabat dan tetangganya. Canda tawa yang dilontarkan Abu Nawas membuat mereka sangat terhibur. Kami ikut senang Abu Nawas, kamu tidak lagi terlihat sedih, ucap salah satu sahabatnya saat nongkrong di warung. Itu semua karena kalian selalu menghibur aku. Aku sangat berterima kasih kepada kalian, balas Abu Nawas. Beberapa minggu kemudian Abu Nawas kembali dirundung kesedihan. Keledai Abu Nawas satu-satunya mendadak mati untuk selamanya. Kejadian ini membuat Abu Nawas kembali terpukul, sebab keledainya ini sangat penurut dan juga sering menemaninya di kala kesepian. Hampir 1 bulan lamanya Abu Nawas masih terlihat bersedih. Ia selalu mengurung diri di rumah. Ia tak pernah keluar untuk berkumpul bersama sahabat dan para tetangga. Hal ini membuat mereka merasa heran dengan perilaku Abu Nawas. Sikap Abu Nawas yang aneh ini akhirnya menjadi perbincangan orang-orang yang biasa tongkrongan di warung. Aku heran dengan Abu Nawas, saat ditinggal mati istrinya hanya beberapa hari saja dia bisa kembali ceria. Tapi ketika ditinggal mati keledainya sudah 1 bulan lebih dia masih dirundung kesedihan, kata seseorang saat tongkrongan di warung. Iya, omonganmu benar. Masa iya Abu Nawas lebih mencintai keledainya daripada istrinya, celetuk lainnya. Mereka pun tertawa mendengar ucapan tersebut. Tidak berapa lama datanglah Abu Nawas ke warung. Ia memilih duduk menyendiri di pojokan. Orang-orang yang ada di warung segera menghampiri Abu Nawas. Kamu ini kenapa sih Abu Nawas? Masa hanya karena ditinggal mati keledai kamu harus terus-terusan bersedih? Tanya salah satu dari mereka. Abu Nawas yang sedari tadi duduk tertunduk langsung mengangkat kepalanya. Ia menatap satu persatu orang-orang di situ. Kemudian ia menghela nafasnya dan berkata, kalau saja kalian ingat saat aku kehilangan istriku, kalian semua menghiburku. Bahkan ada yang menawarkan adik perempuannya untuk dijodohkan denganku. Ada pula yang menawarkan anak perempuannya untuk dijodohkan denganku.
sehingga saat kepergian istriku aku tidak terlalu bersedih. Tapi sekarang saat keledaiku mati, tak ada seorang pun yang datang menghiburku. Tak ada yang menawarkan keledai pengganti untukku, ujar Abu Nawas. Abu Nawas pun lalu pergi meninggalkan mereka. Orang-orang yang ada di situ menjadi bengong mendengar alasan Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.